Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita ucapkan dan senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dan selalu memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Sehingga pada kesempatan yang kita harapkan Allah limpahkan keberkahan, kita bisa melanjutkan kembali pembelajaran usul fikih kita, dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita semangat, istiqomah, kesenangan, kemudahan dan juga kesempatan untuk senantiasa belajar, menuntut ilmu, menambahkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, terutama ilmu-ilmu yang berkaitan tentang agama Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, InsyaAllah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan usul fikih kita dan masih berkaitan tentang an-nasakh, yaitu menghapus atau menghilangkan hukum yang diambil dari dalil-dalil syar'i. Tayyib, kita akan baca terlebih dahulu ta'rif, ya, kita murajaah dulu ta'rif yang diberikan atau dijelaskan oleh penulis tentang an-nasakh. Ya, ini dia ta'rifnya. An-naskhu, nasakh, ta'rifu, pengertiannya. An-naskhu lugatan, nasakh secara bahasa, al-izalatu, menghilangkan, wan-naqlu, dan memindahkan. Wastilahan, sedangkan secara istilah, ya, secara istilah, raf'u hukmi dalilin syar'i, menghapus hukum dari dalil syar'i, au lafdhihi, atau lafaznya, bidalilin, menghapusnya juga dengan dalil, minal kitabi, dari Al-Quran, was sunnah, dan sunnah. Ya, masih ingat ya, ini pengertian yang disampaikan oleh penulis. Baik, kita lanjut ke halaman yang berikutnya yang menjelaskan tentang pengertian nasakh ini. Fa kharaja bidzalika takhalluful hukmi li fawati syartin, maka dikecualikan dalam hal ini takhalluful hukmi, tidak berlakunya suatu hukum, li fawati syartin, karena tidak terpenuhinya syarat, au wujudi mani'in, atau karena adanya penghalang. Ya, pembahasan kita masuk kepada pembahasan bagaimana bentuk terhapusnya hukum yang didapat dari suatu dalil dengan dalil yang lain. Di mana sebelumnya kita telah mempelajari bahwa jika ada satu hukum, ya, yang sumbernya dari dalil syar'i, datang lebih awal, kemudian datang lagi dalil yang kedua, di mana dalil yang kedua ini menghapus hukum yang datang dari dalil sebelumnya. Contoh misalnya, di mana sebelumnya, ya, di awal-awal ajaran Islam, Nabi SAW melarang umat Islam dari berziarah kubur. Kemudian setelah itu Nabi SAW mengucapkan, menyampaikan, menjelaskan, sekarang silakan kalian berziarah kubur.
Perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hadis, dan hadis termasuk dalil syar'i. Di awal Islam Nabi melarang berziarah kubur. Kemudian setelah itu Nabi bilang lagi silakan ziarah kubur. Nah ini namanya nasakh. Penghapusan hukum dari dalil yang datang lebih awal dengan dalil yang datang terakhir. Sedangkan dalam pembahasan kita ini dijelaskan dikecualikan dari nasakh itu, maksudnya tidak dinamakan dengan nasakh, menasakh hukum, menghapus hukum. Takhalluful hukum apabila suatu hukum itu tidak berlaku li fawati syartin karena tidak terpenuhinya syarat au wujudi mani'in atau karena ada penghalangnya. Jadi ada hukum nih ya yang bersumber dari dalil syar'i. Hukumnya misalnya salat. Namun ternyata salat ini tidak wajib, tidak berlaku kewajibannya. Kenapa? Karena salah satu syaratnya tidak terpenuhi. Apa salah satunya? Belum masuk waktu salat. Berarti tidak ada dan tidak berlaku kewajiban salat pada saat itu. Atau karena adanya penghalang, misalnya haid, maka pada saat itu kewajiban salat tidak berlaku. Nah hal yang seperti ini tidak dinamakan dengan nasakh. Tapi kan hukumnya tidak berlaku atau hukumnya hilang. Betul, hukumnya hilang. Namun hilangnya hukum pada kondisi ini bukan karena dalil lain yang mengangkat hukum tersebut, bukan. Tapi karena adanya penghalang atau karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ibadah. Tayyib. Kita baca penjelasan dari penulis. Mithlu an yartafi'a wujubu zakati, seperti yartafi terangkatnya, tidak berlakunya wujubu zakat, kewajiban mengeluarkan zakat, linaqsin nisab, karena harta kurang dari nisabnya. Ya, karena harta kurang dari nisabnya. Awujubu sholati, atau tidak berlakunya kewajiban sholat liwujudil haid, karena datang haid. Fala yusamma dzalika naskhan, maka dalam kondisi seperti ini tidak dinamakan dengan nasakh. Karena nasakh itu intinya adalah menghapus hukum dari dalil yang datang lebih dulu dengan dalil yang datang kemudian. Dihapus secara mutlak. Hukum yang datang dari dalil pertama tidak berlaku lagi. Begitu. Itu namanya nasakh. Wal muradu biqaulina, dan yang dimaksud dengan perkataan kita au lafzihi, atau lafaznya saja. Ya, tadi dari pengertian yang sudah kita kembali lagi. Ya, ini dia pengertian raf'u hukmi dalilin, menghapus hukum dari dalil syar'i au lafzihi, atau lafaznya doang. Ya, sebagaimana yang telah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa nasakh itu ya ada 3 bentuknya: menghapus hukum dan juga lafaz, atau menghapus hukumnya tapi lafaznya masih ada, atau menghapus Ustaz ulangi lagi. Yang pertama menghapus hukum dan lafaznya. Yang kedua menghapus lafaz tapi hukumnya masih ada. Yang ketiga menghapus hukum namun lafaznya masih ada. Ya, pertemuan yang sebelumnya. Nah di sini penulis mengatakan raf'u hukmin dalilin syar'iyyin, menghapus hukum dari dalil syar'i, au lafzihi, atau lafaznya doang. Ya, atau lafaznya doang. Tayyib, kita kembali lagi ke halaman yang sebelumnya tadi. Wal muradu biqaulina, dan yang dimaksud dengan perkataan kita au lafzihi, atau lafaznya, ya, mengangkat lafaznya doang. Lafzu dalil syar'i, maksud lafaz di sini adalah lafaz yang tertera pada dalil syar'i.
ya, atau ayatnya kalau misalnya dari Al-Quran, atau matan hadisnya kalau dia hadis. Jadi lafaznya, bacaannya yang dihapus. Li'anna naskha, karena nasakh itu imma an yakuna lil hukmi, bisa berupa penghapusan hukum dunal lafzi, tapi lafaznya tidak dihapus, au bil aksi, atau sebaliknya menghapus lafaz tapi hukumnya tetap ada, au lahuma jami'an, atau menghapus kedua-duanya, hukumnya dihapus, lafaznya juga dihapus. Kama sayati, sebagaimana penjelasannya akan datang. Wa kharaja biqaulina, dan dikecualikan dari perkataan kita dalam mendefinisikan, menjelaskan pengertian nasakh bidalilin minal kitab wa sunnah, dengan dalil yang datangnya dari Al-Quran dan hadis, ma'adahuma, yaitu dalil yang datangnya selain dari keduanya, selain dari hadis dan juga Quran. Minal adillatin, dari dalil-dalil yang diakui dalam Islam, kal ijma, seperti ijma, wal qiyas, dan juga qiyas, fala yansakhu bihima, maka tidak berlaku hukum nasakh dengan keduanya. Jadi begini ya ikhwan, ahibati fillah, menghapus hukum yang diambil dan didapat dari dalil syar'i itu hanya bisa jika dengan dalil syar'i juga, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Adapun dalil syar'i selain Al-Quran dan Sunnah, maka tidak bisa menasakh hukum yang telah lebih dulu ada. Karena dalil-dalil dalam Islam itu ya bukan cuma dari Al-Quran dan Sunnah, tapi juga ada dalil-dalil dari Al-Quran, dari selain Al-Quran dan Sunnah, seperti ijma, qiyas. Dua hal ini juga termasuk dalil yang diakui. Dan nanti kita akan bahas lagi di bab yang selanjutnya dalil-dalil selain 4 dalil yang biasa digunakan untuk menetapkan suatu hukum. Selama ini kan kita hanya membahas 4 ya, Quran, hadis, ijma, qiyas. Ternyata selain 4 ini masih ada lagi, tapi nanti pembahasannya di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Nah, ahibati fillah, dalam nasakh ini, dalam menghapus hukum yang berlaku pada ajaran Islam, hanya bisa dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah saja. Sedangkan dari selain keduanya maka tidak berlaku nasakh. Ya, misalnya datang suatu hukum dari dalil syar'i Al-Quran atau Sunnah, kemudian kesepakatan ulama dan umat Islam menyatakan dalil itu sudah gak berlaku lagi. Jadi menghapus dalil yang pertama ini ya, dan hukumnya dengan ijma ini gak berlaku ya ikhwan. Karena ijma tidak bisa ya digunakan untuk menasakh, tidak bisa. Yang bisa digunakan untuk menasakh hanya Al-Quran dan Sunnah saja. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Wan naskhu, dan yang namanya nasakh, menghapus hukum, jaiz, itu boleh, sah-sah saja. Aklan, secara akal masuk, wa waqi'un syar'an, dan juga memang ada di dalam syariat Islam. Ya, kenapa penulis mengatakan hal ini? Karena dalam syariat-syariat sebelum Islam mereka tidak mempercayai dan tidak mengakui adanya nasakh. Nasrani tidak mengakui adanya nasakh. Yahudi tidak mengakui adanya nasakh. Karena kalau mereka mengakui adanya nasakh, maka secara otomatis mereka harus masuk ke dalam agama Islam. Kenapa? Karena ajaran Islam menghapus semua ajaran yang datang sebelumnya. Itu kan artinya nasakh. Nah, mereka tidak mengakui nasakh, makanya mereka masih berpegang teguh dengan ajaran Nasrani atau ajaran Yahudi. Ya, mereka menganggap bahwa nasakh itu tidak masuk akal. Padahal sejatinya yang sahih bahwa nasakh itu berlaku, benar, dan bisa terjadi.
baik secara akal masuk atau hal tersebut pun ada juga dalam syariat agama yang Allah turunkan. Tayyib, penulis menyatakan amma jawazuhu aklan, adapun ya nasakh itu boleh saja terjadi dan bisa terjadi dan masuk akal, fali annallaha biyadihil amru, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memegang perintah. Allah yang memiliki ketentuan. Allah yang memiliki keputusan. Biyadihil amru, di tangan Allah lah segala keputusan. Semua aturan itu Allah yang netepin. Walahul hukmu, Allah yang berhak memutuskan. Li'annahu Rabbul Malik, karena Allah Azza wa Jalla adalah Rabb, Tuhan, Al-Malik, dan Raja. Allah pemilik segalanya dan Allah Raja segalanya. Falahu an yasra' li ibadihi, maka Allah berhak untuk menetapkan syariat bagi para hamba-hambanya, ma taqtadihi, yang sesuai hikmatuhu, dengan hikmahnya Allah, kebijaksanaannya Allah, wa rahmatihi, dan sesuai dengan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Berhak Allah menentukan apapun. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, apapun yang Allah tetapkan, Allah tidak boleh dipertanyakan. Justru manusialah yang akan dipertanyakan kenapa berbuat ini dan itu. Kenapa Allah nggak ditanya? Karena Allah pemilik segalanya, berhak melakukan apa saja. Sedangkan manusia menggunakan apapun, sejatinya apa yang mereka punya itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang akan Allah tanya kenapa digunakan untuk ini dan itu. Allah Subhanahu wa taala berhak menetapkan syariat apapun, aturan apapun, keputusan apapun bagi para hamba-hambanya, namun semuanya itu sesuai dengan hikmahnya Allah yang begitu hebat dan kasih sayangnya Allah yang begitu luas. Dan jauh sekali sifat kezoliman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tidak ada. Wahal yamna'ul aqlu. Maka dengan penjelasan seperti ini, hal yamna'ul aqlu, apakah logika itu menolak, gak menerima an ya'mural malik, jika seorang raja, seorang pemilik memerintahkan mamlukahu, apa yang dia miliki atau apa yang menjadi bawahannya, bima arada, dengan yang dia mau. Seorang pemimpin, seorang raja memerintahkan rakyatnya dengan yang dia kehendaki, boleh apa enggak? Begitu maksud pertanyaannya. Tentu saja jawabannya ya boleh-boleh aja. Jangankan raja terlalu tinggi, seorang kepala rumah tangga saja dengan anggota keluarganya, jika dia memerintahkan A, B, C, boleh atau tidak? Boleh, karena dia kepala rumah tangga. Kepala sekolah meminta kepada anggotanya, pendidik atau murid, memerintahkan dengan A, B, C, D, boleh atau tidak? Tentu saja boleh. Dan itu masuk akal. Kalau yang demikian saja berlaku pada manusia, yang mana urusannya hanya berkutat pada sesuatu yang terbatas, bagaimana dengan Allah yang urusannya mencakup segala yang ada di alam semesta ini. Langit ketujuh, bumi dengan 7 lapisnya, itu semua kepemilikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhak tidak kalau Allah memerintahkan A, B, C? Berhak. Allah memerintahkan ini, kemudian pada saat yang berikutnya Allah hapus. Hukum yang tadi di awal berlaku sekarang sudah tidak berlaku lagi. Berhak tidak? Berhak bagi Allah.
Ya. Maka dengan demikian nasakh itu masuk akal, masuk logika dan bisa terjadi. Tsumma inna muqtadha hikmatillah. Kemudian sesungguhnya konsekuensi dari hikmatillah, hikmahnya Allah, wa rahmatihi dan kasih sayangnya Allah bi ibadihi kepada para hambanya, an yashra'a lahum ma ya'lam. Allah menetapkan syariat kepada para hambanya ma ya'lam, dengan yang Allah ketahui. Ini salah satu konsekuensi dampak dari kebijaksanaan Allah yang begitu hebat dan kasih sayang Allah yang begitu luas kepada para hamba-hambanya. Ini konsekuensinya Allah menetapkan aturan syariat bagi para hamba-hambanya ma ya'lamu, dengan apa-apa yang Allah ketahui, bahwa dalam hal itu anna fihi, dalam hal itu qiyamu masalihi dinihim, terdapat kemaslahatan untuk agama bagi para hamba, wa dunyahum dan juga kemaslahatan kebaikan untuk urusan dunia para hamba. Ya. Kebijaksanaan Allah yang begitu luar biasa, rasa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Allah tidak membiarkan mereka udah hidup terserah mau ngapain aja. Tidak, karena manusia akal pikirannya terbatas. Ya, ada batas maksimalnya, nggak bisa memikirkan yang di luar batas tersebut. Dan manusia kalau dibiarkan begitu saja bisa berantakan urusan-urusannya. Dan Allah karena begitu sayang dengan para hambanya, dan Allah karena luas ilmunya, Allah berikan aturan-aturan yang akan menjadikan segala urusan dunia, segala urusan akhiratnya akan jauh lebih baik. Ini salah satu bentuk kasih sayangnya Allah. Allah berikan aturan supaya jalan hidup manusia menjadi lebih baik, lebih bagus, lebih indah, lebih selamat, lebih aman, dan lebih sejahtera. Namun sayang manusia sendirilah yang merasa lebih pintar dari Allah sehingga mereka memilih aturan yang dibuat sendiri, dan itu aturan mereka anggap lebih baik, namun ternyata dampaknya buruk, dampaknya jelek. Waliyadzubillah. Sekali lagi diterangkan, dengan rahmat dan hikmahnya Allah menetapkan aturan dan syariat bagi para hamba-hambanya, dan semua syariat serta aturan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, semuanya itu manfaatnya nggak ada yang kembali kepada Allah, karena Allah itu maha kaya, nggak butuh apapun, tapi kembalinya kepada para hamba-hamba tersebut, baik terkait dengan urusan agama atau terkait dengan urusan dunia. Dan yang meyakini hal tersebut hanya orang-orang yang beriman saja. Wal masalihu, dan kemaslahatan itu takhtalifu, berbeda-beda, bihasbil ahwal, tergantung dengan keadaan, wal azman, dan juga waktu. Ya, kemaslahatan, manfaat, kebaikan itu berubah-ubah. Kadang dalam suatu kondisi yang demikian bagus, kadang dalam kondisi lain nggak bagus. Contoh misalnya aja ya, ini secara duniawi. Dalam keadaan dingin banget kondisi udaranya, kamu pakai sweater tebel, ya, pakai kaos kaki, pakai jaket tebel, celananya juga tebel, ya, pakai penutup kepala yang tebel. Dalam kondisi dingin bagus gak? Bagus tentunya. Tapi ketika dalam kondisi yang panas luar biasa kamu pakai begituan, bagaimana? Tentu tidak baik. Begitu ya ikhwan. Jadi kebaikan, kemaslahatan itu berubah-ubah sesuai dengan keadaan dan waktu. Faqad yakunul hukmu fi waqtin aw halin aslah lil ibadi. Bisa jadi suatu hukum pada waktu atau keadaan tertentu aslah, lebih bagus, lebih baik, lil ibad, bagi seorang hamba, bagi para hamba.
wa yakunu ghairuhu fi waqtin aw halin ukhra aslah. Namun boleh jadi hukum yang lainnya, hukum yang berbeda pada kondisi dan waktu yang lain juga jadi lebih bagus. Seperti contoh pakai baju yang tebal-tebal tadi. Berbeda-beda dan berubah-ubah. Wallahu alimun hakim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mengetahui segalanya secara umum dan secara rinci. Nggak ada yang terluput ya di alam semesta ini dari keilmuannya Allah. Hakim, dan Allah juga maha bijaksana. Maksudnya apa? Tidak ada kezoliman sedikit pun dalam segala hal yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Karena Allah itu hakim. Hakim itu lawam dari zolim. Apa sih zolim itu? Zolim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sedangkan hakim adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dan Allah itu hakim. Mana yang ada maslahatnya Allah tetapkan di situ. Mana yang tidak ada maslahatnya maka tidak akan Allah tetapkan. Makanya dalam syariat Islam kita diajarkan dalam ilmu akidah, apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah perintahkan, pasti di sana ada banyak keutamaan dan manfaat buat manusia. Dan apa-apa yang Allah larang maka yakinilah bahwa dalam larangan itu banyak sekali keburukan-keburukan yang akan terjadi jika dilakukan. Wa amma wuqu'uhu syar'an, adapun berlakunya nasakh dan itu ditetapkan secara syar'i, fali adillatin minha, maka berdasarkan dalil-dalil berikut ini. Yang pertama, qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, ma nansakh min ayatin, ayat mana saja yang kami nasakh, kami hapus, ma nansakh min ayatin, au nunsiha, atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kepada hukum tersebut, kepada ayat tersebut, na'ti bi khairin minha, tentu kami akan datangkan yang lebih baik daripadanya, au mithliha, atau yang semisal dengannya. Ini Allah subhanahu wa ta'ala yang menyatakan, Allah sendiri yang menyatakan, ayat-ayat manapun, dalil-dalil manapun yang kami hapus, kata Allah, atau kami jadikan orang-orang jadi lupa. Apa janji Allah? Kami akan datangkan yang lebih baik daripada itu atau yang serupa dengannya. Jadi ketika Allah hapus, enggak Allah, udah biarin dihapus. Enggak, tapi akan Allah ganti dengan yang jauh lebih baik. Dan ini salah satu bentuk kasih sayangnya Allah kepada umat manusia. Surat Al-Baqarah ayat 106. Atsani, yang kedua, qaulu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, al-ana khaffafallahu ankum. Sekarang Allah telah meringankan kepada kamu. Di mana awalnya Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan satu prajurit Islam harus melawan 10 prajurit musuh. Itu wajib. Kok bisa ya? Karena keimanan pada saat itu betul-betul murni. Sebagaimana yang terjadi pada peperangan Badr. 1 orang melawan 10. Namun sekarang kata Allah dalam surat Al-Anfal ayat 66, sekarang Allah ringankan. 1 orang melawan 3 orang. Kemudian di dalam ayat yang lainnya yaitu surat Al-Baqarah 187, fal'ana bashiruhunna, maka sekarang campurilah mereka. Maksudnya bergaul dengan pasangan halalnya, suami istri. Di mana pada waktu awal-awal Islam, ketika datang bulan Ramadan, sama sekali suami istri nggak boleh berhubungan. Mau di siang hari, mau di malam hari nggak boleh. Ternyata para sahabat keberatan, nggak bisa maksudnya. Khawatir nggak bisa menahan diri, akhirnya melanggar. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala pun memberikan keringanan, di mana walaupun dalam bulan Ramadan suami istri masih boleh ya berhubungan,
namun waktunya hanya pada malam hari saja. Baik. Fa inna hadza nasun fi taghyiril hukmi sabiq. Dalil-dalil yang dicantumkan tadi Al-Baqarah 106, Al-Anfal 66 dan juga Al-Baqarah 187 ini adalah dalil-dalil yang menghapus hukum dari dalil-dalil sebelumnya. Ini ya. Kalau dalam syariat aja terjadi, kalau syariat aja menyatakan ada, bagaimana dengan akal? Harusnya akal juga menerima. Kenapa? Karena akal itu mengikuti dalil. Bukan malah akal bertentangan dengan dalil. Enggak. Ya, akal manusia akan selalu selaras dengan dalil yang ada. Tidak mungkin akal akan bertentangan dengan dalil. Kenapa? Alasannya jelas, karena dalil yang membuat Allah, akal juga yang membuat Allah. Yang membuatnya satu, jadi mana mungkin bertentangan, begitu ya ikhwan. Kemudian yang ketiga, ini dalil dari hadis. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Pada awal-awal Islam saya melarang kalian dari berziarah kubur. Mau laki mau perempuan gak boleh berziarah kubur. Ini di awal-awal kedatangan Islam. Ala fazuruha. Sekarang kata Nabi SAW, sekarang silahkan kalian berziarah kubur. Fahadha nasun. Ini adalah dalil fi naskhil nahi, yang menyatakan dihapusnya larangan an ziyaratil kubur, menziarahi kubur. Ini dalil dari hadis. Al-Quran menyatakan nasakh itu ada, dan hadis juga menyatakan nasakh itu ada. Baik. Kemudian ya di footnote ini dijelaskan wa dhahaba ba'dul mu'tazilah. Sebagian kaum Mu'tazilah, siapa itu Mu'tazilah? Yaitu orang-orang yang tidak mengakui asma dan sifat Allah. Ila nafi wujudi nasakh. Sebagian mereka tidak menerima adanya nasakh dalam syariat. Qalu, mereka berdalih, li'annal mansukh, karena hukum yang dihapus, in kana maslahatan, kalau hukum yang dihapus itu mengandung kemaslahatan, fala budda min ibqa'i hukmihi, maka harus tetap ada hukumnya, jangan dihapus. Kan masih ada kemaslahatan di situ. Ini dalil mereka. Wa in kana mafsadatan, jika yang dihapus itu mengandung kerusakan, lam yasluh tasyri'uhu, maka hal tersebut ya enggak pantas dijadikan aturan dalam Islam. Enggak pantas min awalil amr. Dari sejak awal enggak bagus untuk dijadikan aturan Islam, menurut mereka seperti itu. Jelas ya? Kata orang-orang Mu'tazilah, nasakh itu enggak ada. Karena suatu hukum yang dihapus, misalnya dihapus, namun sebetulnya dalam hukum tersebut ada kemaslahatan, ya jangan dihapus begitu. Tapi kalau suatu hukum itu mengandung mafsadah, ya jangan dari awal dijadikan hukum, begitu maksudnya. Wa ujibu, dan penulis menjawab, bi annahu la yamtani, hal tersebut tidak menghalangi. Ya, nasakh itu tidak menghalangi, maksudnya an yakunal hukmu maslahatan fi zamanin duna zamanin akhar. Suatu hukum itu, nih nasakh itu tidak menghalangi suatu hukum pada suatu keadaan bagus, ada manfaatnya, tapi dalam keadaan yang lainnya nggak bagus. Ya, contoh ziarah kubur. Di awal-awal kedatangan Islam, keimanan para sahabat masih lemah. Apalagi di zaman jahiliyah banyak orang-orang yang menyembah kuburan, apalagi jika dianggap kuburannya keramat. Nah, Nabi SAW khawatir kalau membolehkan ziarah kubur di awal-awal Islam, nanti ada yang minta-minta sama kuburan. Ya kan? Itu kan mafsadah, berarti ziarah kubur. Ada kerusakan. Tapi itu di awal-awal Islam. Ketika Islam semakin maju, keimanan semakin kuat, dan gak bakalan ada lagi orang yang minta-minta sama kuburan, maka Nabi bolehkan ziarah kubur. Kenapa? Pada saat itu ziarah kubur memiliki kemaslahatan yang lebih besar. Kenapa? Karena dengan berziarah kubur orang akan ingat mati.
Jelas ya? Suatu hukum pada suatu keadaan memiliki kemaslahatan, tapi dalam keadaan lain bukan maslahat tapi malah mafsadah. Wa qad tata'allaq masalih akbar min maslahatil juz'iyyah, dan terkadang maslahat yang lebih besar dari maslahat-maslahat yang ada itu muncul fil khitabil mansukh, ya, dalam dalil yang menyatakan nasakh. Ya, maksudnya seperti ziarah kubur tadi. Di awal-awal nggak boleh ziarah kubur karena takut berbuat syirik, mendatangkan mafsadah kalau begitu. Tapi di kejayaan Islam ketika para sahabat sudah kuat keimanannya, Nabi membolehkan. Kenapa? Ternyata yang tadinya mendatangkan mafsadah malah justru mendatangkan maslahat yang besar, yaitu dengan ziarah kubur akan mengingatkan seseorang akan kematian. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwal Furqan, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa bermanfaat, mendatangkan ilmu yang berkah buat kita. Terus belajar, semangat, ya, istiqomah walaupun dalam keadaan seperti ini. Berusahalah untuk meningkatkan keilmuan kita. Jika ada yang kurang dipahami silahkan ditanya lewat WhatsApp dan tolong dicatat hal-hal yang pentingnya. Terus murojaah ilmu karena sebentar lagi akan, ya, ujian tengah semester. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.